warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal untuk asesmen sumatif akhir tahun atau penilaian semester genap mata pelajaran fikih jenjang MTS, di mana soal ini diambil dari soal yang digunakan seluruh madrasah tingkat Kementerian Agama Kabupaten Tangerang di tahun pelajaran 2023-2024. Untuk soalnya sendiri bentuk pilihan ganda berjumlah 4 butir pilihan ganda. Baik, kita akan bahas soalnya seperti apa. Yang pertama, soal pertama di sini kita lihat bentuknya atau stimulusnya tentang studi kasus. Pak Asmadi adalah seorang pedagang. Pukul 12 waktu Indonesia Barat, Pak Asmadi mendengarkan azan berkumandang, lalu dia meninggalkan dagangannya sejenak. Kemudian dia melaksanakan sholat yang diawali dengan 2 khutbah yang dibacakan oleh khatib. Ilustrasi tersebut menceritakan sholat yang dilaksanakan Pak Asmadi pada situ adalah titik-titik. A. Sholat hari raya. B. Sholat gerhana. C. Sholat Jumat. D. Sholat istiqo. Jawabannya yaitu tentang sholat Jumat. Jadi Pak Asmadi di sini sholat Jumat. Keluhnya di sini pukul 12 dan diawali dengan 2 khutbah. Lanjut soal nomor 2. Di sini stimulusnya surat atau ayat Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ini merupakan dalil dari melaksanakan sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat tersebut menjelaskan untuk A. Meninggalkan segala pekerjaan ketika sholat Jumat hendak dilaksanakan. B. Mandi sunnah sebelum melaksanakan sholat Jumat. C. Memakai pakaian terbaik ketika melaksanakan sholat Jumat. D. Mendengar dan menyimak khutbah ketika sholat Jumat. Jawabannya yaitu adalah yang A. Di situ bila dzikrillah wa dzarul baq', jadi apa berzikir kepada Allah dan meninggalkan jual beli. Perintah sholat Jumat. Selanjutnya soal nomor 3. Di sini bentuk stimulusnya yaitu adalah tabel. Cermati tabel berikut. Nomor 1 orang tua, golongan orang tua. Nomor 2 golongan anak kecil. Nomor 3 golongan hamba sahaya. Nomor 4 orang sakit. Nomor 5 perempuan. Nomor 6 laki-laki. Golongan yang boleh meninggalkan sholat Jumat terdapat pada nomor, berarti apa boleh meninggalkan Jumat adalah golongan yang tidak wajib sholat Jumat. Seperti kita ketahui, golongan yang tidak wajib sholat Jumat itu ada 4. Yang pertama adalah anak kecil, hamba sahaya, perempuan, dan orang sakit. Berarti di 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita cari di sini yang 2, 3, 4, 5. Berarti jawabannya adalah yang C. Ya, nomor 4, perhatikan gambar berikut. Stimulus bentuk gambar. Ternampak pada gambar ada seorang yang sedang sujud, membaca surat Al-Kahfi, memotong kuku, melaksanakan sholat duha, segera berangkat ke masjid. Gambar tersebut merupakan bagian dari A. Sunnah Jumat,
B. Fardu Jumat, C. Makruh Jumat, D. Mubah Jumat. Di situ ada sholat duha membaca surat. Jawabannya yaitu sunnah Jumat. Soal nomor 5. Perhatikan data berikut. 1. Muslim, 2. Memasuki usia balik, 3. Berakal, 4. Merdeka, 5. Laki-laki, 6. Sehat, 7. Menetap. Data tersebut merupakan A. Syarat sah sholat Jumat, B. Syarat wajib sholat Jumat, C. Syarat khutbah Jumat, D. Syarat membuat KTP. Kalau membuat KTP udah pasti salah. Syarat sah itu sahnya Jumat itu harus dilaksanakan di masjid setempat, ada 2 khutbah. Kalau syarat khutbah itu harus yang fasih dan sebagainya, tapi jawabannya adalah syarat wajib. Data tersebut merupakan yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Berikutnya soal nomor 6. Ketika Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah bersama para sahabatnya, turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengerjakan sholat Jumat. Kota tempat pertama kali oleh Nabi Muhammad SAW melaksanakan Jumat adalah A. Mekah, B. Jeddah, C. Riyadh, D. Madinah. Jawabannya yang D. Madinah. Karena di sini ketika melakukan hijrah itu dari Makkah ke Madinah, dan waktu itu Nabi berada di Madinah. Soal nomor 7. Salah satu syarat sahnya salat Jumat didahului khutbah. Jumlah khutbah dalam salat Jumat yaitu 2 kali. Jawabannya yang B. Baik, selanjutnya soal nomor 8. Perhatikan beberapa pernyataan tentang khotib berikut. 1. Suhairi mandi memakai parfum dan pakaian terbaik sebelum menjadi khotib salat Jumat. 2. Bawawan membaca 2 kalimat syahadat dalam khutbah Jumat. 3. Pada khutbah Jumat, Papai berwasiat kepada jemaah untuk bertakwa kepada Allah. 4. Pak Yusuf menyampaikan khutbah Jumat dengan berdiri di atas mimbar. 5. Pak Arsuki membaca kalimat hamdalah dan salawat ketika khutbah Jumat. 6. Pak Anwar memegang tongkat panjang ketika sedang khutbah Jumat. Yang termasuk di sini diperhatikan rukun khutbah. Pada pernyataan di atas terdapat pada nomor, kita pilih mana yang termasuk ke rukun khutbah. Nomor 1. Suhairi memakai parfum, ini sunnah Jumat. Bawawan membaca 2 kalimat syahadat, ini rukun khutbah 1. Pada khutbah Jumat Bapak berwasiat, ini rukun khutbah. Pak Yusuf menyampaikan khutbah Jumat dengan berdiri di atas mimbar, ini sunnah khutbah. Pak Arsuki membaca kalimat hamdalah dan salawat ketika salat Jumat, ini rukun khutbah. Terakhir, Pak Anwar memegang tongkat panjang ketika sedang khutbah Jumat, ini sunnah. Jadi jawabannya yaitu 2, 3, dan 5. Berarti yang B. Selanjutnya yaitu soal nomor 9. Ketika khutbah berlangsung, ada di antara jamaah sedang bercakap bersama sejamaah. Hal tersebut termasuk sikap A. Wajar karena ketemu temannya, B. Terpuji karena menunjukkan keramahan, C. Biasa saja karena makhluk sosial, D. Tercela karena mengganggu jamaah lain. Jawabannya yaitu adalah yang D, karena ketika khutbah berlangsung ada jamaah sedang bercakap-cakap, itu akan merusak dan menghilangkan pahala sholat Jumat. Soal berikutnya, soal nomor 10. Cermati tabel berikut.
Stimulusnya berbentuk tabel. 1. Mempererat hubungan persaudaraan, tali silaturahim, dan solidaritas antar sesama. 2. Membuat masjid bisa digunakan sebagai mestinya. 3. Mampu bersaing dengan agama lain dengan banyaknya jamaah beribadah. 4. Menambah wawasan akan ilmu agama. 5. Meningkatkan ketakwaan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Tidak repot-repot sholat zuhur kalau sudah sholat jamak Jumat. Hikmah sholat Jumat terdapat pada keterangan nomor, yaitu yang tepat nomor 1, terus nomor 4 dan juga 5. Berarti jawabannya C. Ini jawaban yang paling tepat. Soal nomor 11. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan keringanan di dalam melaksanakan sholat fardu. Salah satu keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat muslim dalam melaksanakan sholat fardu ketika dalam keadaan tertentu. Dalam istilah fikih, keringanan dan kemudahan itu disebut A. Fidyah, B. Kifarat, C. Rukhsah, D. Qanaah. Jawabannya udah pasti itu adalah C. Soal nomor 12. Sholat yang dilaksanakan dengan menggabungkan 2 sholat wajib dalam satu waktu seperti zuhur dan asar, maghrib dengan isya, kecuali subuh tetap pada waktunya. Sholat demikian disebut dengan jamak. Jawabannya kalau sholat digabungkan itu adalah jamak, yang A. Soal nomor 13 bentuk gambar. Perhatikan dan cermati gambar berikut. Di situ nampak orang sedang melaksanakan sholat di pinggir jalan. Pada gambar mendapat ringanan melaksanakan sholat fardu dengan cara qashar, jamak atau jamak qashar sesuai dengan ketentuan dikarenakan A. Mobilnya rusak, B. Sedang dalam perjalanan jauh, C. Tidak ditemukan tempat ibadah, D. Sedang ada di dalam hutan. Ini adalah salah satu diperbolehkannya jamak qashar, jamak qashar. Udah pasti itu adalah yang B, ketika kita sedang melakukan perjalanan jauh atau disebut dengan musafir. Soal nomor 14. Ustadz Asgoni dan santrinya akan melaksanakan sholat fardu dengan cara meringkas sholat fardu 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat yang dikerjakan secara seperti ini disebut 4 rakaat. Sholat dengan cara seperti ini disebut sholat jamak qashar, jamak takdim, jamak takhir, qashar. Yang paling tepat adalah D, karena di situ diringkas ya. Kalau jamak qashar digabung dan diringkas, jamak takdim digabung di awal waktu, jamak takhir digabung di akhir waktu. Berikutnya itu adalah soal nomor 15. Ini soal 15. Ilustrasi stimulusnya, perhatikan ilustrasi berikut. Pada suatu hari, Rosid bersama Ahmad pergi ke pondok pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur untuk menuntut ilmu. Mereka berangkat dari Tangerang, Banten menggunakan bus pukul 5:30 pagi, dan tepat pada pukul 2:15 bus berhenti di rumah makan untuk memberikan kesempatan istirahat, sholat dan makan bagi para penumpang. Pada saat itu Rosid bergegas menuju musola untuk melakukan sholat zuhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat, sedangkan Ahmad mendahulukan makan siang dan melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat pada pukul 3:30. Maka berdasarkan peristiwa itu, pernyataan yang benar berkaitan pelaksanaan sholat Rosid dan Ahmad adalah A. Rosid melaksanakan sholat jamak qashar takdim dan Ahmad pun sama. B. Rosid melaksanakan sholat jamak qashar takhir, Ahmad pun sama.
C. Rosyid melaksanakan sholat Jumat qashar akhir dan Ahmad sholat jamaah qashar takdim. D. Rosyid melaksanakan sholat jamaah qashar takdim dan Ahmad sholat jamaah qashar takhir. Di sini kalau Rosyid jam 2 sedangkan Ahmad jam setengah 4, berarti Rosyid jamaah takdim, jamaah qashar takdim, sedangkan Ahmad jamaah qashar takdim. Berarti jawabannya yaitu adalah yang D. Lanjut soal nomor 16. Aminah melaksanakan sholat maghrib dan isya dengan jamaah takdim dan qashar dengan cara melaksanakan jamaah takdim qashar, berarti ya. Sholat maghrib dahulu 3 rakaat, kemudian isya 2 rakaat pada waktu isya. Sholat maghrib dahulu 3 rakaat, kemudian isya 2 rakaat pada waktu maghrib. Sholat isya 4 rakaat, kemudian maghrib 3 rakaat pada waktu sholat isya. Sholat isya dahulu 4 rakaat, kemudian maghrib 3 rakaat pada waktu sholat maghrib. Di sini jamaah takdim qashar digabung dan diringkas di waktu takdim di awal antara maghrib dengan isya, berarti jawabannya yaitu yang B. Lanjut soal nomor 17. Perhatikan kalimat berikut. Usolli fardul maghribi salasa raka'atin majmu'an bil isya'i jam'al taqdim lillahi ta'ala. Kalimat di atas merupakan niat jamaah qashar takdim salat maghrib dengan isya, jamaah qashar takhir salat maghrib dengan isya, jamaah takdim salat maghrib dengan isya, jamaah takhir salat maghrib dengan isya. Ini niat salat usolli fardul maghribi salasa raka'atin majmu'an digabungkan dengan isya jamaah takdim, berarti jamaah takdim ya. Kosnya qashar takdim, jamaah takdim, berarti jawabannya yaitu adalah yang C. Baik, berikutnya yaitu soal nomor 18. Stimulus berbentuk tabel. Perhatikan tabel berikut. Nomor kolom kedua yaitu sholat fardu. Nomor 1 sholat subuh, nomor 2 sholat zuhur, nomor 4 sholat asar, nomor 3 sholat asar, nomor 4 sholat maghrib, nomor 5 sholat isya. Dalam kondisi tertentu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan dalam melaksanakan sholat fardu. Salah satunya dengan cara qashar. Pada tabel sholat yang bisa diqashar pada nomor titik-titik yang bisa diqashar atau diringkas itu adalah sholat fardu yang berjumlah 4. Berarti jawabannya 2 sholat zuhur, 3 sholat asar, 5 sholat isya. Untuk nomor 18 jawabannya C. Lanjut soal nomor 19. Perhatikan, cermati surat An-Nisa ayat 101 berikut. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minal sholawati in khiftum an yaftinakumul ladzi kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubina. Dari ayat tersebut, melaksanakan sholat fardu dengan cara diringkas hukumnya kita sudah tahu itu hukumnya mubah, karena ini termasuk rukhsah keringanan, bukan wajib atau sunnah, apalagi haram. Soal nomor 18 atau soal nomor 20. Soal 20 yaitu stimulusnya nomor 20 tentang pernyataan. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Sedang berjalan jauh. 2. Sedang kedatangan tamu istimewa.
3. Sedang dalam keadaan sakit. 4. Khawatir tidak bisa kembali ke masjid. Situasi kondisi yang tidak diperbolehkan melakukan sholat jamak berdasar pernyataan tersebut adalah melakukan sholat jamak berdasar pernyataan tersebut adalah nomor yang tidak diperbolehkan untuk jamak. Alasannya, sedang perjalanan jauh benar, sedang kedatangan tamu istimewa meragukan, sedang dalam keadaan sakit bisa. 4. Khawatir bisa kembali ke masjid. Berarti yang paling tepat adalah nomor 2. Baik, selanjutnya itu soal nomor 21. Sholat fardu ialah ibadah yang sangat besar derajatnya dibandingkan ibadah-ibadah lain, merupakan kewajiban yang harus tetap dilakukan walaupun dalam keadaan susah dan darurat. Sholat fardu dalam keadaan tertentu yang dimasukkan dalam Islam adalah penerapan sholat dalam keadaan yang tidak normal dengan cara-cara lebih luas serta longgar dibanding dengan pelaksanaan dalam suasana wajar. Sholat dalam keadaan tertentu sudah dipraktikkan pada masa Nabi Muhammad SAW. Untuk melaksanakan sholat dalam keadaan berperang, praktik ini bisa diturunnya petunjuk Allah pada surat, yaitu surat An-Nisa ayat 102. Merupakan surat melaksanakan sholat ketika kondisi sedang perang. Lanjut soal nomor 22. Perhatikan dan cermati gambar berikut. Ini masih ngebahas tentang sholat ketika sedang kondisi perang. Di gambar nampak orang berseragam tentara, ada yang sedang memegang senjata, ada yang sedang melaksanakan sholat. Dalam kondisi pada gambar, melakukan sholat fardu dengan cara sholat A. Khauf, B. Khusuf, C. Rawatib, D. Istiqo. Jawabannya yang A. Khauf. Khusuf itu adalah sholat gerhana bulan, rawatib pada sholat yang mengiringi sholat wajib, badiah qobliyah, istiqo sholat meminta hujan. Soal nomor 23. Ini lumayan panjang, soal nomor 23. Lihat soal nomor 23. Perhatikan ilustrasi sholat berikut. Tata cara pelaksanaan. Pada rakaat pertama, imam mengatur barisan sholat menjadi 2 atau lebih. Kedua, imam melaksanakan sholat bersama barisan pertama dan saf kedua secara bersamaan. Ketiga, imam dan kedua barisan melaksanakan takbiratul ihram hingga ruku bersama-sama. 4. Imam dan barisan pertama melakukan sujud dengan barisan kedua tetap berdiri untuk jaga-jaga. 5. Setelah imam dan barisan pertama bangkit dari sujudnya dan berdiri seperti semula, maka barisan kedua melaksanakan sujud, sedangkan imam dan pertama berjaga-jaga. 6. Pada rakaat kedua, barisan kedua ikut sujud bersamai imam, sedangkan barisan pertama berjaga-jaga. Nomor 7. Ketika imam dan barisan kedua melaksanakan sujud dan duduk bertasyahud, maka barisan pertama menyusulnya. 8. Imam barisan kedua dan barisan pertama melaksanakan tasyahud bersama disusul mengakhiri sholat dengan salam. Ini ilustrasi sholat ketika dalam keadaan perang. Ilustrasi di atas merupakan melaksanakan sholat fardu di tengah berkecamuk pertempuran melawan orang kafir. Mengantisipasi titik-titik. A. Musuh menyerang dari berbagai arah. B. Musuh menyerang dari arah samping kanan. C. Musuh menyerang dari arah samping kiri. D. Musuh menyerang dari arah kiblat. Jawabannya yaitu D, karena di sini tidak ada yang bergantian sholat, bersama-sama sholat, arahnya musuh di kiblat, sholat gerakannya bergantian. Baris pertama sujud, baris kedua jaga, baris kedua sujud, baris yang pertama jaga. Berarti musuhnya satu arah dan di posisi arah kiblat. Selanjutnya soal nomor 24. Perhatikan dan cermati gambar berikut.
Pada gambar itu nampak orang yang sedang sakit, badannya diperban ya. Allah memberikan keringanan atau kemudahan agar manusia menjaga sholatnya. Apabila kondisi seperti gambar, kondisi sedang sakit, maka sholatnya dengan cara A. Isyarat menggunakan anggota tubuh yang masih bisa digerakkan. B. Membayar denda pengganti sholat. C. Membadalkan sholat oleh orang lain. D. Dikerjakan setelah sembuh. Yang paling benar yaitu adalah A. Karena dalam kondisi apapun sholat fardu tetap harus dilaksanakan ya. Selanjutnya nomor 25. Perhatikan dalil berikut. Fattaqallahu ma astaqtum. Bertakwalah kalian kepada Allah sekuat. Jawabannya yaitu adalah D. Kemampuanmu. Ma astaqtum itu kemampuan. Selanjutnya soal nomor 26. Perhatikan gambar berikut. Gambar nampak seorang yang sedang sholat di atas perahu. Kemungkinan besar dia sedang mancing ini ya. Ketika sholat di kendaraan, mengetahui arah kiblat disunahkan menghadap kiblat, yaitu dengan cara menghadap kiblat pada takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram selanjutnya ilustrasinya dia sedang sholat di perahu, diusahakan menghadap ke kiblat sisinya. Terus setelah takbiratul ihram selanjutnya A. Memperbaiki posisi apabila arah kiblat berubah. D. Membatalkan sholat ketika arah kiblat berubah. C. Menghadap sesuai jalan kendaraan yang ditumpangi. D. Mengulangi sholat ketika kendaraan sampai di tempat tujuan. Yang benar adalah yang C. Jadi ketika sholat di dalam kendaraan, selama masih bisa mengarah ke kiblat, diarahkan ke kiblat. Setelah takbiratul ihram, ketika berubah kiblatnya tetap dilanjutkan. Kita tetap mengikuti kondisi kendaraan arahnya seperti apa. Selanjutnya soal nomor 27. Di sini perhatikan berita berikut. Stimulusnya suatu berita. Jakarta Online. Gempa bumi berkekuatan 7 skala Richter mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat, menyisakan tragedi. Kabar baru korban tewas mencapai 89 orang. Selain di Lombok Utara, gempa juga memporak-porandakan bangunan di Mataram dan di Lombok Timur, bahkan juga mengguncang Bali. Saat terjadi gempa, umat Islam di Lombok sedang menunaikan sholat Isya di beberapa tempat ibadah, baik itu musola, masjid. Kekusuhan jamaah sholat Isya ketika buyar saat guncangan gempa mengunyang bangunan. Beberapa video yang terekam CCTV masjid dan musola ketika viral di media sosial saat diposting beberapa warganet. Jamaah sholat berhamburan keluar masjid, khawatir ketimpa reruntuhan bangunan. Namun di saat sebagian makmum berhamburan keluar menyelamatkan diri, terlihat imam sholat di musola Asy-Syuhada di Bali tetap meneruskan baca sholatnya. Nampak beberapa makmum juga teguh dalam sholatnya. Nah, ini semua berita dari NU Online ya, mengilustrasikan kejadian gempa yang ada di Lombok dan terjadi di waktu Isya, dan ada jamaah sholat di mana ketika gempa sebagian berhamburan kabur menyelamatkan diri, sebagian imam dan sebagian jamaahnya masih tetap kukuh pendiriannya. Nah, yang jadi pertanyaan, tindakan yang benar menurut sebagian besar ulama didasari sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu melanjutkan sholatnya karena sholat tidak bisa ditinggalkan, melanjutkan sholatnya sambil berdoa diberi keselamatan, membatalkan sholat segera menyelamatkan diri, sholat dilaksanakan kembali setelah aman. D. Membatalkan sholat tidak perlu dilaksanakan kembali karena sedang darurat. Jawabannya yaitu yang D ya. Jadi walaupun kita sedang sholat dan ibadah lainnya, ketika terjadi sesuatu yang mengancam keselamatan kita wajib membatalkan. Nah, setelah aman baru diulangi kembali. Selanjutnya soal nomor 28.
tugasnya berupa data. Perhatikan data berikut: halaman pertama nomor, halaman kedua atau kolom kedua sholat rawatib. 1. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 3 2 rakaat sesudah zuhur, 4 2 rakaat sebelum asyar, 5 2 rakaat sebelum maghrib, 6 2 rakaat sesudah maghrib, 7 2 rakaat sebelum isya, 8 2 rakaat sesudah isya. Sholat sunnah rawatib yang kuat, yang muakkad ada 10 rakaat, yaitu terdapat pada nomor. Kita cek satu persatu mana yang muakkad, mana yang bukan. 2 rakaat sebelum subuh ini muakkad, kuat, sangat dianjurkan. 2 rakaat sebelum zuhur ini pun muakkad, sangat kuat. Nomor 3 2 rakaat sesudah zuhur ini muakkad. 2 rakaat sebelum asar ini khairul muakkad. 2 rakaat sebelum maghrib khairul muakkad. Nomor 6 2 rakaat sesudah maghrib ini muakkad. Nomor 7 2 rakaat sebelum isya ini khairul muakkad. Nomor 8 2 rakaat sesudah isya ini muakkad ya. Berarti kita ketahui nomor 1 2 3 6 dan 8. Jawabannya berarti yang A. Lanjut ke soal 29. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang dikerjakan di waktu isya setelah A. Zikiran, B. Terjaga dari tidur, C. Malam, D. Salat subuh. Yang benar yaitu adalah yang B. Terjaga dari tidur. Soal nomor 30. Perhatikan dan cermati surat Al-Isra ayat 79 berikut. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asya ayyasaka rabbuka maqama mahmuda. Isi kandungan hal di atas itu perintah melaksanakan sholat sunnah. A. Tarawih, B. Tahajud, C. Witir, D. Gerhana. Di sini ada fatahajjat, lail, malam, untuk mendirikan sholat malam. Fatahajjat berarti sholat tahajud. Jawabannya yang B. Soal nomor 31. Buseri setiap di bulan Ramadan setelah sholat isya dilanjutkan sholat tarawih ditambah sholat sunnah 3 rakaat dengan 2 salam. Sholat yang dilakukan Buseri merupakan sholat sunnah, istikharah, tahajud, rawatib, witir. Sudah jelas ini adalah witir, jumlah rakaatnya ada 3. Soal nomor 32. Stimulusnya studi kasus. Pak Ali hendak melaksanakan sholat fardu di masjid dekat rumahnya. Sebelumnya ia melaksanakan sholat fardu, terlebih dahulu ia melaksanakan sholat sunnah untuk menghormati masjid. Sholat sunnah yang dilaksanakan Pak Ali disebut dengan A. Tahiyatul masjid, B. Qobliyah masjid, C. Tobat masjid, D. Istikharah masjid. Terus ini jawabannya tahiyatul masjid, menghormati masjid. Qobliyah sebelum, tobat itu minta ampun, istikharah adalah pilihan. Soal nomor 3. Salah satu sholat yang hukumnya sunnah muakkad adalah sholat idain atau sholat hari raya ya. Yang dimaksud dengan sholat idain adalah, jelas di sini jawabannya yang B. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Soal nomor 34. Perhatikan lafaz doa berikut. Allahumma ja'alna bil imani kamilin walil faraidi kamu'adin walil salati muhafidin walil zakati fa'ilin walil ma'indaka talibin, dan seterusnya. Doa tersebut merupakan doa setelah sholat sunnah. A. Tarawih,
B. Tahajud, C. Witir, D. Gerhana. Jawabannya yaitu tarawih yang kita kenal dengan doa kamilin, doa kesempurnaan setelah melaksanakan sholat tarawih sebelum sholat witir. Soal nomor 35. Stimulusnya studi kasus. Di suatu kota dalam sebulan terakhir curah hujan di kota itu sangat minim. Musim kemarau panjang ini tidak hanya menimbulkan kebakaran lahan, tapi unsur warga juga mulai kering. Sumur warga juga mulai kering. Rumput untuk ternak merangas. Kemudian warga kota mengadakan rapat untuk melakukan sholat sunnah agar diturunkan hujan. Sholat sunnah yang dimaksud adalah A. Sholat khusuf, B. Sholat kusuf, C. Istiqo, D. Itu istiqoroh. Jawabannya yang C. Sholat istiqo. Kusuf gerhana bulan, kusuf gerhana matahari, yang di istiqoroh sholat menentukan atau beri petunjuk untuk menentukan pilihan. Lanjut, yaitu soal nomor 36 ya. Perhatikan gambar berikut. Nampak gambar ilustrasi sholat. Tata cara sholat pada gambar dimaksud itu sholat sunnah. Di sini kita perhatikan, pertama takbiratul ihram, membaca Fatihah dan seterusnya. Selanjutnya ruku, iktidal, kembali membaca Al-Fatihah dan surat, kembali lagi ruku, iktidal, sujud, duduk di antara sujud, sujud kembali, berdiri untuk melaksanakan rakaat kedua, melakukan hal yang serupa. Setelah itu tasyahud akhir, salam. Nah, ini merupakan rangkaian tentang sholat gerhana. Kalau untuk gerhana itu sholatnya rukunya di dalam satu rakaat ada 2 kali, iktidalnya 2 kali, dan Al-Fatihah 2 kali, dan seterusnya. Selanjutnya soal nomor 37. Fatimah, seorang siswi MTs kelas 9. Setelah lulus dari MTs, ia bingung ingin melanjutkan ke MA atau SMA. Agar Allah menunjukkan pilihan yang sesuai, sebaiknya Fatimah segera sholat sunnah, A. Hajat, D. B. Duha, C. Tahajud, D. Istiqoroh. Jawabannya sholat istiqoroh, meminta petunjuk kepada Allah untuk menentukan pilihan. Soal 38. Perhatikan kalimat berikut. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa alaikum bitururu. Kalimat tersebut merupakan istighfar yang dibaca pada saat sholat istiqo. Di sini istighfar minta ampunan agar diberikan turun hujan. Memperbanyak istighfar ini. Kalau sholat Idul hari raya Idul Fitri Idul Adha, kita perbanyak takbir. Kalau istiqomah memperbanyak istighfar ini. Nomor 39. Bentuk data. Kolom pertama itu nomor, kolom 2 sholat sunnah. 1. Tarawih, 2. Duha, 3. Hari raya, 4. Istiqoroh, 5. Istiqo, 6. Gerhana, 7. Tahajud, 5. Witir. Salat sunnah yang bisa dikerjakan berjamaah. Kita lihat, tarawih ya berjamaah. 2. Rata-rata sendiri. Ada sebagian ulama boleh, ada yang melarangnya. Nomor 3 yaitu kita bahas. Nomor 3 hari raya. Berarti tadi yang tarawih benar, ini berjamaah. Nah, ini berjamaah. Duha meragukan, hari raya berjamaah. Istiqoroh sendiri, istiqo berjamaah. Gerhana berjamaah. Tahajud sendiri, witir sendiri. Jadi jawabannya 1, 3, 5, 7 ya. Witir pun bisa berjamaah ya. Dari 7, 8. Yang tepat yaitu 1, 2, 5 1, 3, 5, 6,
8. Berarti jawabannya yaitu adalah yang B, yang bisa berjamaah. Soal nomor 40. Soal nomor 40. Sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali dihisab ada sholatnya. Jika sholatnya bagus maka dia beruntung dan selamat. Namun jika sholatnya buruk maka dia menyesal dan merugi. Jika ada kekurangan dari sholat fardunya, mempunyai pahala untuk melengkapi kekurangan sholat fardu, kemudian seluruh amalnya seperti itu. Pahala yang menutupi kekurangan sholat fardu itu yaitu A. Umroh, B. Sholat sunnah, C. Puasa sunnah, D. Sedekah. Yaitu sholat sunnah. Sholat sunnah ini salah satunya manfaatnya menutupi atau menyempurnakan sholat fardu yang kurang. Habis ya, sekian, terima kasih. Pembahasan soal untuk asesmen sumatif akhir tahun ini atau ya penilaian semester genap, semoga bermanfaat dalam rangka mempersiapkan kegiatan semesteran. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.